dengan baris ke-8 dari bawah, ya. Wal maqalatus sabi'at wal ishrun. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wal maqalatus sabi'atu wal ishruna an Sa'd ibn Hilal rahimahullahu. Perkataan yang ke-27 dari Sa'ad bin Hilal, semoga rahmat Allah kepada beliau. Begitu ya. Innal abda idza aznaba. Beliau berkata, jika seorang hamba melakukan dosa apapun bentuknya, baik disebut dengan dosa besarkah atau disebut dengan dosa kecil, tetapi para kekasih Allah yang disebut para aulia tidak membedakan tuh, ini dosa besar, ini dosa kecil, tidak. Mereka menyatakan selama kita berpaling dari perintah Allah itu namanya dosa, udah nggak ada bedanya, dinyatakan dosa besar, nggak ada dosa kecilnya. Maka disebut jangan kita remehkan dosa kecil. Dosa kecil kan banyak, sehingga para ulama menyatakan la tahqiranna shaghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kamu remehkan dosa kecil, maka sungguh tidaklah terjadi gunung yang besar melainkan dari tumpukan batu kerikil. Tumpuk jadi besar. Nah, di sini beliau berkata, jika seorang hamba melakukan dosa, manallahu ta'ala ay an'ama alaihi bi arba'i khisalin. Jika seorang hamba berdosa kepada Allah, masih saja Allah berikan nikmat kepada tuh hamba yang berbuat dosa kepadanya dengan 4 perkara atau 4 sifat. Jadi siapapun hamba yang berbuat dosa, masih Allah berikan nikmat dengan 4 perkara, nggak terputus. Itulah sifat Rahman, sifat Rahim, sifat pengasihnya Allah kepada setiap hamba. Yang dia maksiat, bahkan dia kufur sekalipun, itu dia. Karena apa? Di alam dunia tidak ada perbedaan apapun. Nikmat yang Allah berikan, wa asbaqa alaikum ni'amahu zahiran wa batinan, merata untuk kalian berbagai macam nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin. Yang orang melakukan taat dapat nikmat, yang orang melakukan maksiat dapat nikmat. Cuma beda, orang yang dapat orang dapat nikmat dalam keadaan taat, dia akan merasakan selalu ketentraman, kejernihan dalam berpikir, tuh ya, tenangnya hati. Nah, itu dia. Karena Nabi nyatakan, innal abda idza aznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbih. Itu dia. Seorang hamba kalau sudah berbuat dosa, ada bintik hitam yang ada di dalam hatinya. Gimana caranya menghilangkan bintik hitam itu? Nah, disebutkan lagi, fa idza taba wa naza'a wastaghfara, ya, kana saqala qalbuh. Kalau dia istighfar, kalau dia bertaubat, kalau dia mencabut dari perbuatan dosa itu, maka akan menjadi bersinar lagi hatinya. Tapi kalau terus dia berdosa, terus melakukan dosa, maka bintik hitam terus tuh. Itulah yang disebut dalam firman Allah ron. Imam Hasan katakan arti ron, dzanbu ala dzanbi, dosa di atas dosa terus sampai hitam. Barrana ala qulubihi makanu yaksibun, itu Allah nyatakan. Bintik-bintik hitam itulah yang ada di hati mereka lantaran dari pekerjaan yang mereka lakukan sendiri. Itu dia. Jadi apa? Inilah imbas dari orang melakukan kebaikan. Gitu.
Sayyidina Abdullah bin Abbas katakan, innalil hasanati diya'an fil wajhi. Orang kalau sudah berbuat kebaikan akan bercahaya di dalam wajahnya, unuran fil qalbi, akan bersinar hatinya, wa quwwatan fil badani, dan kekuatan untuk ibadah, mudah melakukan ibadah, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan membuat kecintaan pada seluruh makhluk Allah. Itu dia. Makanya kebaikan nggak boleh kita remehin, sekalipun itu sedikit, sekalipun itu nggak dianggap sama orang. Kebaikan akan membuat semua tadi itu, wajah kita bersinar, hati kita terang, badan kita semangat dalam ibadah. Makanya terkadang kita dapatkan kan, mau sholat males, apalagi sodako udah ngepel duluan, udah ngepel udah, apalagi kau nah itu kenapa? Nah perhatikan, berarti ada dosa yang kita lakukan, atau ada ucapan yang di situ adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Cepet-cepet langsung istighfar, cepet-cepet kita taubat agar hilang tuh semuanya itu. Hilang dari kesumpekan, hilang dari keletihan, malas untuk ibadah, itu sebabnya. Jadi banyak mereka, kalau kita lihat biografi para aulia, udah kita nggak bisa mikir aja, kita nggak bisa deh mencapai derajat mereka. Kenapa? Itulah, jangankan dosa besar, jangankan dosa kecil, terlintas dalam pikirannya melakukan suatu yang makruh, mereka tidak kerjakan. Suatu yang makruh terlintas saja tidak, ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, itu aja kita doa deh, ya Allah berikan keberkahan kami, berikan manfaat dengan keberkahan mereka, sudah ya, wabil husna, ya, dengan doa yang seperti luar biasa itu, ya. Maka di sini dikatakan masih Allah berikan nikmat. Yang pertama, la yahjubu anhu rizqa. Orang ketika melakukan dosa, tidak Allah putuskan rezekinya. Dia melakukan dosa, dia minum khamr, naudzubillah, bahkan dia zina sekalipun, dia syirik, itu nggak terputus rezeki, karena sudah Allah janji dengan ayat yang berfirman, dengan Allah yang nyatakan, ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, ini omongan dan ucapan beliau ini menjadikan pelajaran buat kita. Kalau orang yang bermaksiat tetap tidak terputus rezekinya Allah berikan, lalu bagaimana bagi mereka yang taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mereka yang menuntut ilmu, hidupin sunnah Rasulullah? Bagaimana mereka yang ngikut di majelis taklim, melakukan perintah Allah, menjauhkan larangannya? Itu dia, lihat. Jangankan orang yang bermaksiat Allah tidak putuskan, anak bayi sudah Allah siapkan rezekinya. Ketika lahir langsung tuh ibunya bisa mengeluarkan ASI, ya, padahal ibunya nggak bisa mengeluarkan ASI kalau nggak lahir si anak. Ketika si anak lahir, keluar itu ASI. Tuh rezeki sudah disiapkan oleh Allah. Nah itu dia, subhanallah, ya. Nah ini yang kedua, wala yahjubu anhu sihhata, tidak terputus, tidak terhenti dengan sebab maksiat dan dosa yang mereka lakukan dari kesehatan. Sehat, itu dia. Ini semuanya sehat, rezeki, bukan ketentraman hati, bukan. Orang bisa sehat, seger buger, tanpa dia sholat, banyak. Orang hartanya berlimpah ruah, berpaling dari Allah, banyak. Emang bukan itu yang Allah inginkan? Itu dia. Bukan dengan sebab itu Allah ciptakan alam dunia.
mereka sehat bugar, mereka banyak harta, bisa kemana-mana. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan hanya memberikan mereka itu ya fasilitas untuk ibadah kepada Allah. Dan dari situlah apa imbasnya? Allah berikan ketentraman jiwanya, Allah berikan akal yang sehat dalam berpikir, jiwanya tenang, apapun derita yang dialami bisa dijalankan dengan selalu bertawakal dan berpasrah diri kepada Allah. Ini yang mahal yang begitu, yang mahal seperti itu ya. Nggak bisa, nggak jadi jaminan orang banyak harta bisa tidur, nggak jaminan. Dikejar-kejar terus tuh sama polisi ya, masuk ke penjara, korupsi miliaran, nggak jadi jaminan. Menjaminan kita banyak harta jadi tenang hati kita, tidak. Nah itulah dari mana ini dia. Allah nggak cegah maksiat apapun yang mereka lakukan. Allah tidak cegah rezekinya, Allah tidak cegah kesehatannya. Wala yadhharu alaihi dzanba, dan Allah tidak tampakkan atasnya dosa. Dosanya Allah nggak tampakin. Bal yasturuhu, tapi bahkan Allah tutupi dosanya. Dosanya ditutupin. Emang kita seperti Bani Israel. Lihat, Bani Israel apapun dosa yang mereka lakukan langsung tertulis di pintu rumahnya dan akan dilihat oleh orang dalam atau orang luar. Lalu tertulis pula bagaimana menebuskan dosanya. Tuh Bani Israel begitu dulu tuh. Sebelum zaman Rasulullah, siapa orang melakukan dosa udah tertulis di pintu rumahnya, pulang ngelakuin dosa ini dan harus menebusnya dengan seperti ini, nyata. Tapi kalau kita, Allah jaga. Sehingga Nabi menyatakan kullu ummati mu'afan, setiap umatku terpelihara, tidak akan terlihat dosanya, illal mujahirin, melainkan mereka sendiri yang mengungkapkan dosanya. Mereka sendiri udah Allah tutup, mereka nampakin. Siapa itu mujahirin? Kata Nabi, adalah orang yang di malam hari melakukan dosa, ketika di pagi hari nggak ada satupun orang yang mengetahui dosanya dia panggil temennya, dipanggil tetangganya, dipanggil kawannya sambil ngobrol. Tadi malam aneh ngelakuin begini, tadi malam aneh begini, tadi malam aneh begitu. Diungkapin semuanya. Itulah yang disebut mujahirin. Padahal Allah sudah tutup segala kekurangan. Itu dia. Makanya orang apapun melakukan dosa, diem, nggak perlu tahu orang siapapun. Bahkan naudzubillah, dia ngelakuin zina sekalipun, jangan ngomongin orang. Begitu. Nanya ke ustadz lagi, Ustadz, aneh ngelakuin zina, Ustadz, ya kan? Ini ustadz emang setengah lagi belajar ya, sama siapa ente ya? Dibuka akhirnya kaiban. Apalagi sama teman kita, sama siapa ya? Di mana? Kapan? Seharusnya diam, udah. Siapapun orang yang menyatakan pada kita dia melakukan perbuatan, udah diam. Ente diam, jangan siapapun tahu. Ente tobat pada Allah sampai meninggal, udah. Insya Allah Allah buka pintu tobatnya. Udah begitu sudah. Nah, berarti Allah tutup, lihat. Kekurangan hamba bagaimanapun dari dosa yang dia lakukan, Allah tutup. Sattarul uyub. Allah punya sifat sattar, menutup segala kekurangan. Wala yu'aqibuhu ajilan, dan tidaklah Allah menyiksa. Ini yang keempat. Yang keempat, Allah tidak menyiksa orang tersebut ajilan, dalam keadaan segera. Ai fi saatil hadirah, pada saat yang seperti itu tidak Allah siksa dia langsung. Itu dia. Tapi apa? Nah, disebut
bal yumhiluhu, tapi Allah tangguhkan. Itu dosa yang dia lakukan nggak langsung disiksa, tapi Allah tangguhkan. Ya, wala yuhmiluhu, tapi Allah tidak abaikannya. Allah nggak abaikan. Allah bakal tangguhin, tapi Allah nggak bakal lupakan. Maka disebut dalam hadis albirru la yubla, kebaikan tidak akan sirna, wa dzanbu la yunsa, dosa tidak akan terlupakan, wa dayyan la yamut, Allah tidak akan mati. I'mal ma syi'ta, berbuat apa yang kau kehendaki. Itu dia. Tidak dikatakan apa? Tidak disiksa saat itu juga atau di alam dunia, tapi nanti ditakhirkan di alam akhirat. Melainkan 3 dosa yang Allah percepat siksaannya di alam dunia, sekurangnya ketika sakaratul maut. Disebut dalam suatu hadis, kullu dzunub, yang pertama yuakhirullahu masya ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innahu yuajjiluhu li sahibi fil hayati qabla al mamat. Itu hadis yang pertama. Setiap dosa Allah tangguhkan pada apa yang Allah kehendaki sampai hari kiamat, melainkan durhaka kepada orang tua. Maka orang durhaka kepada orang tua dipercepat siksaannya di alam dunia sebelum apa yang dia akan dapatkan di alam akhirat. Ini yang pertama. Kedua, hadisnya ma min dzanbin ajdar an yuajjilullahu li sahibihi fil hayati, ya, ma ma yadakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Hadis yang kedua disebutkan tidak ada dosa yang ditangguhkan, tidak ada dosa yang dipercepat, melainkan dosa lantaran menzalimi orang lain, dan yang kedua memutuskan tali persaudaraan. 3. Dosanya pertama durhaka, yang kedua menzalimi orang lain, yang ketiga memutuskan tali silaturahim. 3 ini yang dipercepat dosanya sebelum apa yang dia akan dapatkan di akhirat. Wahukiya, dan diceritakan anna Adam alaihi salam qala, bahwasanya Nabi Allah Adam berkata, innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma a'taniha, sesungguhnya Allah menganugerahkan akan umat Muhammad 4 kemuliaan yang Allah tidak memberikan kepadaku akan 4 tersebut. Allah utamakan umat Rasulullah akan 4 perkara yang Allah tidak berikan kepada Nabi Adam. Apa pertama? Ihdaha qabulu taubatika Nabi Mekkah. Beliau menyatakan yang pertama adalah tempat diterima taubatku di kota Mekkah. Jadi harus ada tempatnya, kota Mekkah itu tempat yang dikabulkan taubatku. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan fayaqbalu taubatahum. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad, mereka itu diterima taubat mereka di mana tempat? Mau di rumahnya, mau di masjid, mau di musola. Kalau mereka sudah taubat, bakal diterima taubatnya. Sedangkan Nabi Adam di mana? Harus ke Mekah dulu. Tuh, tempat taubatnya Nabi Adam. Wa tsaniya anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryana. Kata Nabi Adam, dulu aku nih memakai pakaian. Ketika melakukan kesalahan, Allah lepaskan pakaianku. Ketika berbuat kesalahan, Allah lepaskan pakaianku. Udah nggak berpakaian lagi Nabi Adam. Wa ummah Muhammad ya'suna uratan. Tapi umatnya Muhammad, Nabi besar Muhammad, bermaksiat dalam keadaan telanjang. Fayulbisuhum, tapi Allah tutup mereka. Apa maksudnya? Allah tutup kekurangannya. Mereka melakukan dosa, tapi nggak terlihat, ditutup sama Allah. Tuh, itulah ya salah satu kemuliaan dari 4 kemuliaan Allah berikan pada umat Nabi Muhammad di atas Nabi Adam sendiri.
Wa tsalitsa lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati. Ketika aku berbuat kesalahan, langsung Allah pisahkan aku dan istriku. Sayyidatuna dipisah sampai bertemu di Sofa wal Mar, di bukit namanya Mina. Bertemu tuh Mina. Bahkan disebut bahwa Nabi Adam turunnya di Mekah, Sayyidatuna Hawa di India, di Hind. Di situ akhirnya bertemu di bukit namanya Bukit Mina, Sofa wal Mar, Sofa wal Marwah. Wa ummatu Muhammad ya'sunallah wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Lihat tuh. Sedangkan umatnya Muhammad, mereka melakukan maksiat tapi nggak dipisah, suaminya sama istrinya dipisah, tetap disatu. Bahkan kalau mereka nih suaminya non muslim, istrinya non muslim, kedua-duanya mau ingin masuk Islam, kita tanya dulu, bapak sama ibu ketika agama awal yang pertama, bapak nikah gak dengan menurut agama bapak dan ibu? Tuh, kalau dinyatakan iya, kami nikah sah menurut agama kami, misal agama Kristen, agama apa, mereka nikah sah tuh dengan menurut kepercayaan agama mereka. Maka ketika keduanya masuk ke Islam, udah nggak perlu nikah lagi, udah sah tuh, istidamah langsung terus, dia nggak perlu pakai nikah. Lihat tuh, nggak dipisah. Melakukan maksiat balik ke dalam agama dalam keadaan sah, udah nggak perlu dipisah lagi, nggak perlu pakai akdun jadi pernikahan baru lagi, nggak perlu. Beda sebaliknya, si laki keluar dari agama Islam, murtad langsung, nah fasakh, lepas pernikahan, otomatis sudah lepas pernikahan antara si suami dan istri. Istri langsung iddah, istrinya langsung iddah langsung. Yang terakhir, warabi anni asaitu fil jannah, aku melakukan kesalahan di dalam surga, fa akhrajani minha, Allah keluarkan aku dari surga tersebut. Wa ummatu Muhammad ya'sunallah, sedangkan umat Muhammad ini bermaksiat kepada Allah, kharijal jannah, di luar surga, fayudkhiluhum fiha, di luar surga mereka lakukan maksiat, mereka bisa masuk ke surga idza tabu, jikalau mereka melakukan taubat dan taubatan nasuha. Wal maghalatu tsalitsul isyrun, sampai sini dulu. Wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna